Kembali di Kompas Siang, Saudara. Penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB masa transisi. Aktivitas di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Sabtu pagi ramai pembeli. Masih terdapat sejumlah pedagang dan pembeli yang melanggar protokol kesehatan. Selain masih adanya pembeli yang tidak memakai masker, sejumlah pedagang juga tidak mematuhi pembatasan pembatasan jarak fisik atau physical distancing. Padahal sesuai peraturan gubernur, pasar sebagai tempat umum wajib melaksanakan protokol kesehatan dan sanksi bagi pelanggar berupa teguran tertulis hingga sanksi denda. Informasi lengkapnya kita tanyakan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tifal, sejumlah pedagang dan pembeli masih melanggar protokol kesehatan. Bagaimana penerapan sanksi bagi mereka sejauh ini? Untuk penerapan sanksi sebetulnya akan diterapkan nanti saat penindakan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja. Ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Tertera di situ pada bagian penindakan bahwa Satpol PP nantinya akan melakukan penegakan aturan dan juga pendisiplinan masyarakat untuk kemudian dicek nanti apakah masih ada warga atau sekumpulan orang yang membandel dengan tidak mengindahkan protokol kesehatan. Mengingat sampai dengan saat ini PSBB masih dilakukan, namun kondisinya berbeda. Kondisi saat ini dalam masa transisi sehingga ada upaya untuk beberapa sektor yang coba dibuka kembali aktivitasnya yang mana sebelumnya maksud saya sempat dibatasi atau ditutup begitu aktivitasnya pada 3 fase PSBB yang diberlakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tapi tampaknya dalam 2 hari pertama pelaksanaan PSBB fase 1 untuk masa transisi ini masih banyak yang membandel. Kami melihat kondisinya saat ini masih banyak warga yang coba untuk berkerumun atau berkumpul dalam satu tempat yang sama di area luar Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan ini dengan tidak mengindahkan jaga jarak atau physical distancing itu tadi. Bahkan yang kami pantau juga di sekitar lokasi sampai dengan detik ini belum terlihat Satuan Polisi Pamung Praja atau pihak-pihak terkait dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang coba mendisiplinkan masyarakat. Ini cukup miris mengingat kondisinya saat ini sudah dibilang dalam tahap transisi. Kita tahu bersama dalam rilis yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta pada hari Kamis kemarin 4 Juni 2020, R0 kita atau angka penularan atau indeks penularan corona di Jakarta sudah mengalami penurunan di bawah indeks 1. Kalau kondisinya seperti ini, maka kemudian bagaimana tindak lanjutnya? Ini yang masih akan kita tunggu bersama, Radi. Lalu bagaimana dengan fasilitas penunjang penerapan protokol kesehatan di sana, Tifal? Seperti tempat mencuci tangan dengan sabun dan cairan pembersih tangan, apakah jumlahnya sudah mencukupi? Sayangnya yang kami lihat di sekitar area Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan ini baru ada 1 dan persis posisinya berada di belakang saya ini. Diketahui bahwa wastafel keliling ini namanya disediakan oleh pihak kelurahan setempat yang berada di sekitar kawasan Pasar Kebayoran Lama ini, dan saat saya tanyakan kepada beberapa warga ataupun juga beberapa pedagang termasuk petugas juru parkir yang ada di sini, mereka menyebutkan bahwa sampai dengan saat ini baru ada 1 titik tempat cuci tangan yang disediakan begitu oleh pihak kelurahan setempat. Kondisinya mungkin tidak sebanding dengan kerumunan atau jumlah orang yang banyak berdatangan ke sekitar Pasar Kebayoran Lama ini. Pengantar sudah disampaikan tadi bahwa sebetulnya akan ada sanksi bagi siapapun yang tidak mengindahkan aturan protokol kesehatan. Tambah lagi di momen masa transisi di DKI Jakarta untuk saat ini setidaknya mulai dari tanggal 5 Juni kemarin di hari Jumat hingga nanti di 18 Juni 2020. Itu untuk fase pertama. Tertuang sebetulnya dalam pasal 15 terkait dengan penegakan aturan di fasilitas umum, terutama dalam hal ini di kawasan pasar. Sebetulnya dari pihak pengelola atau penanggung jawab fasilitas umum diwajibkan untuk memenuhi sejumlah aturan. Dalam hal ini pengunjung maksimal dibatasi hanya 50% maksud saya dari kapasitas normal. Lalu juga wajib diarahkan kepada seluruh masyarakat yang ada di tempat itu, baik itu pembeli ataupun juga penjual, harus menggunakan masker di segala kesempatan selama berada di luar ruangan. Lalu juga disediakan sarana cuci tangan, mengatur waktu kunjungan, kemudian menjaga jarak fisik minimal 1 meter, lalu menjaga kebersihan dan fasilitas umum, serta rutin melakukan disinfeksi di seluruh sisi area fasilitas umum, terutama kalau kita bicara ini untuk di kawasan pasar. Apabila itu tidak diindahkan, tertuang pada ayat 3 dalam pasal 15 tersebut, pelanggarannya akan ada 2, yakni bisa teguran tertulis atau didenda dengan besaran 10 juta rupiah. Perlu dicatat juga bahwa siapapun yang tidak mengenakan masker, Peraturan Gubernur Nomor 41 tentang pendisiplinan masyarakat atau tentang sanksi pelanggaran PSBB masih tetap berlaku sampai dengan saat ini.
tertuang dalam pasal 4 bagi mereka yang tidak mengenakan masker akan ada sanksi berupa teguran tertulis atau sanksi sosial atau pembayaran denda dengan besaran Rp100.000 hingga paling besar Rp250.000. Kalau dalam 2 hari pertama saja kami belum melihat ada pendisiplinan yang dilakukan oleh satuan pengamanan terkait, lalu bagaimana untuk kondisi nanti sore ini akan kita tunggu bersama. Radhi. Ya, yang perlu dicatat juga roda perekonomian ini memang sempat tersendat di PSBB, namun di PSBB masa transisi ini dibuka kembali kerannya roda perekonomian, namun yang harus diperhatikan protokol kesehatan. Sekali lagi, protokol kesehatan untuk pedagang, pembeli, dan juga masyarakat yang beraktivitas jual beli di sejumlah pasar. Terima kasih Tifal Solesa melaporkan langsung dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.